Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube saya, Tuti Alhawiyah. Ini adalah video pertama di tahun 2023 karena sebelumnya itu tuh saya cuma upload tentang podcast aja yang tidak menampilkan gambar kayak gitu karena narasumbernya itu tidak mau direkam gitu mukanya gitu. Sebelumnya saya tuh kayak sekitar 1 tahun nggak upload video sama sekali di YouTube, nah. Dan ini video pertama dan hai, saya balik lagi kayak gitu kan. Dan kali ini saya ngevlog agak sedikit berbeda. Sebelumnya kan bercerita tentang bagaimana pekerjaan di Jepang, terus hidup di Jepang kayak gitu. Dan di video kali ini saya bakal unboxing kado ulang tahun dari atasan saya orang Jepang. Tada, ini dia kadonya gitu kan. Sebenarnya sih kalau misalnya mau diceritakan itu tuh bukan karena dapat kadonya, tapi lebih ke apa sih, cerita bagaimana saya dulunya awal bekerja itu tuh sama orang ini, maksudnya beliau ini yang ngasih kado itu tuh dulu tuh waktu awal banget kerja di sini tuh nggak suka banget gitu, lebih cenderung kalau misalnya lebih baik ada atasan yang lain deh, karena tuh ini apa sih, beliau ini tuh terkenal dengan orang yang apa, tegas, mudi gitu kan ya, temperamen lain. Temperamen, dibilang temperamen nggak kasar, tapi tuh mukanya karena muka ketus gitu dan orangnya mudi tuh gampang banget kayak marah-marah kayak gitu kan. Jadi tuh dulu tuh sempet waktu masih jadi anak baru itu tuh kayak diomelin gitu dan mukanya tuh merah banget gitu, sampai matanya kayak mau loncat kali itu ya, gara-gara mungkin dia kesel gitu kan. Jadi saat itu tuh kayak trauma banget buat saya karena ya namanya baru awal ke Jepang gitu kan, dari semua berbeda kayak sekatsu, misalnya kayak kebiasaan, bahasa gitu kan, itu tuh berbeda. Dan saya juga baru pertama kali itu tuh ngerantau ya ke Jepang, karena sebelumnya kan rumah saya tuh di Cikarang gitu kan, jadi lebih sering kerja di daerah Cikarang dan nggak ngekos gitu di rumah gitu, ada orang tua, ada saudara kayak gitu. Dan ini tuh kali pertama ngerantau dan jauh gitu, terus ketambah punya atasan yang begitu gitu, sempet kayak pengen pulang, tapi tuh ya gimana kan, karena waktu datang ke sini kan saya tuh bukan orang yang bayar di awal, tapi yang apa sih, mengandalkan dana talangan dari LPKM memberangkatkan. Yang saya tuh bayarnya itu atau nyicilnya itu setelah berangkat ke Jepang, setelah bekerja dapat gaji baru nyicil gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu nggak betah, kayaknya buat pulang itu nggak bisa, karena selain saya punya hutang kan juga punya kontrak, namanya waktu itu magang kan 3 tahun kontraknya gitu ya, ya mau nggak mau harus dilakuin. Jadi ya walaupun nggak betah, pengen pulang, kadang tuh kayak takut kerja gitu, tapi tiap hari ya dijalanin aja gitu. Jadi ya lama-lama terbiasa. Jadi saya tuh mikirnya, oh ya udah, yang penting saya kerja sebisa mungkin supaya dia tuh nggak marah. Awalnya tuh begitu ya. Dan ini kenapa tuh saya dapat kado ini tuh sekitar udah 5 tahun ini saya tuh kayak tukeran kado gitu sama beliau gitu kan ya. Nggak tahu sih ya, maksudnya ini tuh kebiasaan yang lumrah atau enggak gitu, karena beliau ini tuh udah menikah, tapi tuh tiap tahun itu tuh kayak tukeran kado. Kayaknya pun dari kado-kado sebelumnya itu tuh kayaknya istrinya deh yang milihin gitu. Menurut kalian itu kalau misalnya yang tinggal di Jepang atau yang tahu tentang kebiasaan orang Jepang, ini tuh shitsure maksudnya apa sih, aneh atau enggak sih gitu? Saya tuh takutnya istrinya tuh cemburu gitu loh atau gimana gitu, maksudnya nggak enak gitu, karena kok bisa, maksudnya udah menikah terus sih, saya kan cewek, beliau itu kan cowok gitu kan, terus tukeran kado. Dan kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya sih kadonya tuh nggak ada yang murah gitu kan. Agak aneh juga sih. Ini kan waktu itu awalnya itu saya tuh kayak ngasih kado itu tuh kayak ucapan kayak terima kasih sama beliau ini, karena waktu itu tuh saya
mau kelar magang. Jadi dia tuh di awal bulan itu ulang tahun, dan saya tuh di akhir bulan itu tuh udah kelar gitu kan magangnya gitu kan. Jadi saya juga diajakin sama teman saya, mau buat kenangan nggak gitu kan, dia ulang tahun loh, ayo rayain biar apa sih sebagai ucapan terima kasih juga. Oh ya udah, saya pun ngerayainnya nggak sendiri, beli kuenya pun bareng-bareng kayak gitu, patungan gitu kan sama teman orang Indonesia sama orang Jepang juga gitu. Tapi pas di akhir saya hari kerja itu tuh, beliau itu juga ngasih kayak mungkin ucapan terima kasih juga, tapi itu tepat di ulang tahun saya gitu, di hari ulang tahun saya. Jadi saya sama beliau itu ulang tahunnya di bulan yang sama kayak gitu, dia di awal tapi maksudnya saya tuh di akhir kayak gitu. Dan sekarang kebiasaannya tuh udah sampai 5 tahun tukaran kado. Dan sekarang ayo kita buka gitu. Tada, ini dia kadonya. Ini dari Roger and Garrett. Nih, kelihatan gak sih? No, kelihatan gak sih? No. Oh, ini. Oke, ini dia kadonya. Sebelum-sebelumnya tuh kalau misalnya di tahun kedua, tahun ketiga itu dapatnya coklat. Terus yang tahun pertama, tahun kedua itu dapatnya coklat. Terus tahun ketiga itu kayak hand cream. Terus tahun keempat itu tuh body oil gitu kan. Tapi body oilnya tuh menurut saya agak cukup mahal, karena saya kenapa tahu harganya itu di dalam kayak goodie bagnya itu tuh ada katalog buat macam-macam produk yang dijual. Jadi saya tuh nggak sengaja ngelihat, oh ini loh apa sih harga yang saya terima ini barangnya kayak gitu. Jadi ya ampun, saya tuh ngado nggak sama hal itu, tapi dia tuh ngadonya malah baliknya tuh yang mahal-mahal. Jadi kayak ya ampun. Sedangkan kalau orang Jepang itu kan terkenal kayak misalnya tentang uang itu agak agak perhitungan, bukan perhitungan sih, maksudnya ya agak mendetail gitu, nggak sebisa sembarangan buat ngeluarin hal-hal yang buat ngabisin uang lah intinya kayak gitu. Jadi agak sedikit terharu, padahal awalnya itu saya nggak suka, tapi sekarang tuh malah tukeran kado. Dan kalau dibilang akrab sekarang, yang namanya ngobrol ya jarang banget kalau misalnya kalau ada masalah atau misalnya ada hal yang sesuatu yang ditanyakan gitu. Nggak seakrab yang mungkin kalian pikir kayak ngobrol tiap hari bercanda gitu, enggak gitu. Ya ngobrol kadang kalau ada keperlunya aja, kalau nggak ada perlu ya enggak kayak gitu. Apalagi orangnya tuh mukanya tuh kayak muka ketus kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya dia orang yang gimana lah, orangnya ya cakep gitu kan, ya baik dengan versinya sendiri, karena dia tuh orangnya perhatian, tapi emang karena mukanya ketus dan moody jadi terkesan tuh kayak gak baik gitu, tapi sebenarnya orangnya perhatian sih kayak gitu. Kita buka kadonya. Ini dia kadonya. Dadah. Wah, robek. Ya, robek. Ini dia. Oh, ini dia kadonya. Ini tuh ada hand body. Ini hand body. Terus ini ada sabun. Ini juga ada sabun. Ini sabun gel nih 2. Dan ini sabun batangan ya. Udah kadonya tuh kayak skincare aja kayak gitu. Maksudnya kalau ini tuh perlengkapan mandi. Kalau sebelumnya parfum, sebelumnya hand cream, ini perlengkapan badan lah ya.
Ya mungkin ini kayak istrinya yang milihin deh, kayak nggak mungkin kalau misalnya cowok tuh milih hal-hal yang kayak gini gitu, menurut saya gitu kan. Kalau misalnya dilihat itu harganya mahal, sekitar mungkin 6.000 dengan botol sekecil ini gitu kan. Jadi itulah kado dari atasan saya, orang Jepang. Menurut kalian gimana? Jatuh. Menurut kalian gimana? Tapi emang kalau orang Jepang ngasihnya skincare atau gimana ya? Kadang saya tuh punya yang tahun ketiga kan dapat hand cream, dan hand cream itu jarang dipakai. Walaupun udah ada luar sana, tetap aja disimpan gitu karena kayak kenang-kenangan kayak gitu kan. Jadi ya begitu deh. Ini dia kadonya. Terus body oilnya juga kemarin, yang tahun kemarin dapat itu jarang dipakai. Oh iya, saya mau cerita di tahun keempat itu, maksudnya tahun kemarin itu kan kado, kirain tuh nggak bakal ngasih kado, kata saya oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Saya tuh maksudnya kayak kadang nggak enak kalau misalnya ngasih kado terus dibalikin lagi, jadi kayak ngasih lagi kayak gitu. Dan ke tahun kemarin tuh kayak pas ulang tahun tuh nggak ngasih kado gitu kan. Oh ternyata nggak ngasih kado, oh ya nggak apa-apa gitu. Dan ternyata kata dia, dia tuh ngadonya telat. Terus dia bilang kayak gini, beliau tuh bilang gini, Tuti maaf ya ngadonya telat karena waktu Tuti ulang tahun kan saya kena corona, jadi belum beli kado, kata dia kayak gitu. Jadi ya ampun, so sweet banget kayak gitu kan. Padahal kalau ingat pertama waktu balik ke TG aja, saya bilang sama orang HRD, bisa nggak kalau saya tuh ditempatin yang lain aja, jangan di tempat sebelumnya, karena saya tuh takut sama beliau ini gitu. Tapi ternyata so sweet banget, sampai sekarang tukeran kado gitu. Jadi itu cerita dari unboxing kado dari orang Jepang gitu kan. Nah, menurut kalian ini tuh kebiasaan yang maksudnya hal yang apa ya, sopan atau enggak, atau misalnya kayak apa ya, bukan sopan, shitsure apa ya, hal yang tabu atau enggak gitu. Maksudnya udah menikah terus saya juga cewek gitu, tukeran kado kayak gitu, itu tuh hal yang lumrah apa enggak gitu. Jadi kalian komen di bawah gitu kan ya. Ya ini udah sekian video kali ini, semoga bermanfaat.